dari kemenangan itu sendiri, beliau membuat pendopo di sini. Membuat pendopo dan diangkat menjadi gubernur. Belum. Bukan. Belum. Oh, Beliau belum. di sini di Sunda Kelapa belum ada gubernur. Belum ada gubernur. Jadi beliau memenangkan itu dengan nama arti Jayakarta. Jayakarta. Jadi Jayakarta itu sendiri artinya kota kemenangan. Peristiwa pertumpahan darah yang orang Cina dibunuh. Nah, itu dia katanya. Itu kan udah nggak mendasar sampai saat ini. Cina itu katanya kerjanya di pabrik gula. Pabrik gula kan di Cirebon. Nah, itu dia makanya. Kok bisa ada di Banten, wilayah kekuasaan Banten. Cina-Cina dibunuhin, terus matinya semua di depan kali Angke. Segitu banyak ke 10.000. Kalau dikumpulin jadi gunung. Tubagus Angke bisa dikatakan sebagai toleransi agama, toleransi etnis yang memprakarsai berarti ya. Beliau. Keberadaan Tubagus Angke sendiri sebenarnya waktu itu memang tertutup. Ini tertutup pagar semuanya. Karena belum ada yang berani. Itu yang pertama. Yang kedua, karena apa tidak berani? Karena ada kitab yang bermain atas nama Al-Fatawi. Ya Rasulullah. Sahabat Jagasa, kali ini kita mengunjungi sebuah makam yang sangat berpengaruh ya, dan dijadikan cagar budaya oleh pemerintah, yaitu makam Pangeran Tubagus Angke. Beliau juga sama Palayatehan diangkat dan dijadikan gubernur pertama, gubernur Jayakarta setelah Sunda Kelapa ini ditaklukkan oleh Palayatehan atau oleh Fatahillah dari Cirebon. Ini bangunan cagar budaya atau Masjid Jami Angke Al-Anwar, tempat dimakamkannya Pangeran Tubagus Angke. Disinilah tempat dimakamkannya Pangeran Tubagus Angke yang telah berhasil menjalankan amanah dari Cirebon, Sultan Gunung Jati untuk menguasai Sunda Kelapa, kota ini, dan Pangeran Tubagus Angke lah yang ikut mengembangkan kota Jayakarta. Assalamualaikum, Abang. Kita bisa diantar ke makam, kita mau ziarah dan bisa menceritakan tentang Tubagus Angke. Makamnya yang ini, Bang, ya? Ini makam Tubagus Angke. Jayakarta dia. Jayakarta 2 sendiri. Ada lagi Gede Ratu Bagus Angke. Gede Ratu Bagus Angke ini punya nama Said Syarif Abdullah Abdul Malik Al-Qadiri. Jadi beliau keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih keturunan Syekh Abdul Masih Qadir. keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya beliau di Jayakarta ini Islamnya kental. Alhamdulillah di Jakarta itu
termasuk sukses beliau mengislamkan Nusantara. Ya, saat ini menyatukan seluruh kerajaan, menyatukan seluruh elemen agama dari satu agama yang lain dengan yang lainnya. Jadi peradaban di Jayakarta mutlak adalah peradaban yang tidak ada sama sekali hal yang sifatnya mencela atau mencelek. Jadi jelas bahasa Sunda Kelapa ini sendiri, Jayakarta II, Ki Gede Bagus Sangke adalah pejuang pelopor pertama penerus regenerasi Indonesia. Bang, kita bisa mendoakan di depan makam. Silakan dipimpin, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abu Dua ya. Siratal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jaga Asa, mengupas tuntas perjuangan perkembangan kota Jakarta ini, di mana saya sudah berada di wilayah pemakaman Tubagus Angke. Siapa Tubagus Angke? Beliau adalah seorang pejuang dan juga menjabat sebagai gubernur, seorang gubernur setelah daerah ini dikuasai. Telah ada di sebelah saya Bapak Raden Irfana Diharja Natakusuma. Beliau adalah juriah dari Tubagus Angke yang ke-14. Beliau juga di sini mengelola kawasan pemakaman. Assalamualaikum Ustadz. Abang, Abang bisa, saya manggilnya Abang aja ya. Siap. Bisa jelaskan Abang di sini tadi sebagai juriah keturunan yang ke-14 dan juga bisa menceritakan Pangeran Tubagus Angke ini ketika dari Cirebon ya diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyerbu Sunda Kelapa yang dikuasai oleh Portugis. Coba Bang bisa diceritakan tentang biografi Abang dulu. Cerita dari kisah Tubagus Angke sebelum masuk jadi Jayakarta. Iya. Jadi Jayakarta itu sendiri sebenarnya gelarnya dinobatkan kepada Palatehan. Sebelum Palatehan, beliau, ya. Palatehan sebelum menjabat jadi Patahila. Jadi Palatehan ini panglimanya Sunan Gunung Jati saat itu. Karena Sunan Gunung Jati butuh seorang sosok pemimpin yang untuk di depan untuk merebut Sunda Kelapa. Belum Jayakarta, masih Sunda Kelapa. Saat itu Sunda Kelapa di bawah Portugis ya? Di bawah Pajajaran. Pajajaran, ya Pajajaran. Di bawah Pajajaran punya perjanjian kerjasama dengan Portugis. Dengan perjanjian kerjasama dengan Portugis. Jadi antara kerjasamanya Pajajaran dengan Portugis ini sendiri tidak mengindahkan masyarakat yang ada di wilayah kekuasaan Pajajaran itu sendiri, termasuk Cirebon. Ya. Cirebon itu masih kekuasaan Pajajaran. Jadi Sunan Gunung Jati ingin punya tekad. Padahal sekalipun tekad itu adalah kebaikan,
Tapi dia melihat unsur. Karena beliau itu juga seorang cucu dari Prabu Siliwangi. Siliwangi. Jadi gimana caranya untuk tidak menimbulkan suatu pertikaian antara keluarga. Akhirnya beliau komunikasi dengan para 9 wali. Makanya beliau disebut Panatagama. Sunan Gunung Jati. Beliau jadi Panatagama Sunan Gunung Jati. Nama beliau kan Syarif Hidayatullah. Jadi karena dari Panatagama itu sendirilah beliau memegang tongkat estafetnya para wali. Nah, tujuan Sunan Gunung Jati itu sendiri hanya satu, punya keinginan mengislamkan Nusantara, tekad. Bukan untuk menang, bukan untuk kalah, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kehidupan yang sifatnya pribadi. Tetapi memaslahatkan umat gimana caranya bisa maslahat seluruhnya, karena rahmatan lil alamin adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mutlak Sunan Gunung Jati berjuang itu buat negara dan bangsa. Seperti yang kita rasakan saat ini, kita memiliki negara, kita memiliki bangsa itu kita sendiri. Jadi Sunan Gunung Jati memerintahkan pada Palatehan untuk berada di depan. Palatehan itu Patahila ya? Patahila. Saya bilang tadi Palatehan sebelum jadi Patahila. Ya. Di saat itu terjadilah mulai mengumpulkan seluruh pasukan-pasukan dari setiap kesultanan atau kerajaan. Yang pertama kita kumpulkan itu dari kerajaan-kerajaan kecil. Itu dulu panglimanya Patahila. Palatehan. Palatehan itu anak dari Sunan Gunung Jati. Bukan. Patahila itu bukan anak Sunan Gunung Jati. Patahila itu datangnya dari Pasai. Kalau Palatehan itu datangnya dari Pasai. Oh, dari Pasai. Dari Pasai. Tapi dia ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati? Karena menikahkan putrinya. Oh, begitu. Karena menikahkan putrinya Sunan Gunung Jati. Memang itu strategi sebenarnya. Strategi Sunan Gunung Jati agar Palatehan itu mau ikut berjuang dengan Sunan Gunung Jati saat itu. Karena Palatehan sendiri sudah trauma aslinya. Sudah trauma dia di Palembang Aceh sana, Aceh, Palembang. Beliau udah bertempur habis-habisan untuk keluarganya di Pasai. Karena memang hancur beliau oleh Portugis. Makanya beliau dapat amanat untuk lari ke jauh. Karena ada terah di Jawa. Yaitu dari Brawijaya. Brawijaya punya anak ke Patahila, ke Raden Patah. Raden Patah. Nah, ceritanya ini Palatehan ini mengumpulkan pasukan, baru merencana ke Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Iya, ke Sunda Kelapa. Masuklah cerita dari Sunan Gunung Jati setelah kita mengumpulkan pasukan itu sendiri, dibawa ke Sunda Kelapa. Dan itu dari kesultanan masing-masing. Makanya di Jayakarta ini dari semua kerajaan Nusantara kumpul. Ya. Nanti itu kita ceritakan lagi. Gitu ya, masih perjalanan. Masih perjalanan nih ceritanya, ya, menuju Jakarta, menuju Sunda Kelapa. Ya, menuju Sunda Kelapa untuk menghalang perjanjian itu sendiri. Ya. Sangat lama hitungannya. Beliau berjuang di sini itu terakhir penggempuran itu ya di sini kumpulnya. Nah, di sini pasukan Palatehan kumpul di daerah ini yang namanya Tanah Paseban. Tanah Paseban. Paseban. Dulu masih Tanah Paseban. Jadi Tanah Paseban itu artinya tanah tinggi. Oh, tanah yang tinggi. Iya, Paseban itu bukan nama wilayah, bukan nama itu. Oh. Tapi Paseban itu tanah yang tinggi artinya. Kalau ini nama daerahnya Jembatan Besi. Bukan. Ini disebutnya tanah tinggi. Tanah tinggi. Rawa Bebek dulu disebut. Oh, masih Rawa Bebek. Ceritanya pasukan kumpul di sini nih. Kumpulnya di sini. Ini masih kosong loh. Iya, masih hutan lah ibaratnya.
barulah menyerbu Sunda Kelapa yang ada di pelabuhan. Benar. Oh. Jadi pertempuran antara Portugis dengan Palatehan itu sudah tekadnya harus menang. Dan menang. Dan ternyata memang menang. Tahun 1527, Betul. tanggal 22 Juni. Betul. Nah, itulah yang dikatakan sebagai peristiwa Fatahillah menyerbu Sunda Kelapa dan Betul. mengalahkan, mengusir Portugis. Betul. Jadilah ulang tahun kota Jakarta. Betul. Oh, itu ceritanya. Itu kisahnya. Jadi dari kemenangan itu sendiri beliau membuat pendopo di sini. Membuat pendopo dan diangkat menjadi gubernur. Belum. Bukan. Belum. Oh, Beliau belum. di sini di Sunda Kelapa belum ada gubernur. Belum ada gubernur. Jadi beliau memenangkan itu dengan nama arti Jayakarta. Jayakarta. Jadi Jayakarta itu sendiri artinya kota kemenangan. Oh, Jayakarta kota kemenangan atas Sunda Kelapa. Makanya dirubah nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Betul. Tapi nggak ngerubah begitu aja. Eh, Tetap Jayakarta punya nama sendiri, Sunda Kelapa adalah pelabuhannya. iya, Jadi pelabuhan. nggak dihilang sampai Jangan sekarang hilang. itu. Tetap sejarah itu membuktikan ada Sunda Kelapa. Iya, masih ada Masih pelabuhan ada. Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa di bawah kekuasaan Jayakarta. Jayakarta. Nah, Fatahillah kemudian balik ke Cirebon. Balik ke Cirebon. Di sini ditinggalin siapa? Nah, di sini diberangkatkan yang namanya itu Ki Gede Bagus Angke. Tuh Bagus Angke ditinggal di sini. Hubungan apa sama Fatahillah? Jadi kalau hubungan sama Fatahillah, beliau itu sebenarnya pimpinan pasukan aja. Oh, panglima perang. Pimpinan pasukan di bawah naungan Fatahillah. Palatehan. Palatehan. Beliau Tuh Bagus dari Banten. Tuh Bagus itu setelah menikahkan. Setelah menikahkan Ratu Pembayun, Ratu Pembayun, Fatimah, Fatimah anak dari Sultan Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati Jati. bin Abdullah. Oh, setelah dia menikah menjadi Tuh Bagus. Iya. Oh, begitu Jadi ceritanya. nama aslinya Ki Gede Bagus Angke. Nama aslinya I Gede Bagus Angke. Nah, itu Barulah. nama asli, bukan nama asli benernya ya. Ya, Nama dari suara rakyat. juara rakyat. Kan beliau jadi orang Banten. Siapa? I Gede Bagus Angke. Bukan. Ki Gede Bagus Angke itu sendiri aslinya orang Cirebon. Oh, dari Cirebon juga karena dia panglima pasukan. Dari Cirebon sendiri dia. Dia di wilayahnya wilayah Majagung. Oh, Wilayah Majagung. Majagung itu disebutnya kalau sebelum adanya perkampungan itu adanya di daerah Maja, Cikijing sana. oh Cikijing yang Iya. Serang. Bukan. Pandeglang. Majalengka. Oh, Majalengka, daerah Majalengka. Itu disebutnya kalau Ciamis lah itu. I Gede Tuh Bagus Angke dipercaya oleh Kerajaan Cirebon memimpin Sunda Kelapa, Jayakarta, Ya, atas menjadi seorang gubernur. Gubernur Sri Mangana. Oh, dulu namanya Gubernur Jayakarta Sri Sri Mangana. Mangana. Ada Sri-nya ya. Ada Sri Mangana. Dan di sini Di sini makanya di depan itu dulu ada pendopo gubernur. gubernur sebelum masjid. Nah, sekarang menjadi masjid. Masjid. Jadi di Karena depan ini dulu ada pendopo gubernur pertama. Ini juga sebuah sejarah ya. Gubernurnya di sini, pendoponya di sana. Yang sekarang menjadi masjid. Cikal bakal sebuah pemerintahan di Jakarta. Berarti Tuh Bagus Angke menjadi gubernur pertama lama menjabat ya, karena umurnya Tuh Bagus Angke ini 109 tahun. Ya, jadi hitungannya kalau Tuh Bagus Angke berakhir itu di 1577. 1577. 1577 itu beliau sudah menciptakan nih Jayakarta 3 dan Jayakarta 4. Penerusnya. Iya, Oh. regenerasinya. Karena Jayakarta 1, Palatehan. Palatehan, Fatahillah. Karena memenangkan. Makamnya di Cirebon, Makamnya ada di Sunan Gunung Cirebon, Jati. dekat Sunan Gunung Jati. Ya, sebelah. benar.
kedua Jayakarta 2, Tubagus Angke. Jayakarta 3, Ahmad Sungrasa. Sungrasa Cibuyut Tengah yang ada di Banten. Betul. Keempat, Jatinegara Kau. Pangeran Jayakarta yang ada di Jatinegara itu Jayakarta 4. Iya, namanya Ahmad Jakarta. Ahmad Jakarta, ada makamnya. Jadi Tubagus Angke ini dari serangkaian Jayakarta itu dia posisinya yang kedua, Jayakarta 1, Jayakarta 2, Jayakarta 3, dan Jayakarta 4. Cikal bakal kota ini ada, berkembang, dan pesat sampai sekarang. Jadi ini salah satu bukti ya bahwa Tubagus Angke ini ada upaya dan usahanya untuk kota ini. Waktu beliau jadi gubernur, apa ada yang yang berhasil dia keberhasilan dia kerjakan? sebenarnya sangat banyak dan sangat dirasakan oleh semua para ulama-ulama khususnya di wilayah. Karena misinya itu Islam ya, Iya, penyebaran Islam. Islam. Makanya Portugis sendiri itu udah nggak ada sama sekali. Di zaman Ki Gede Bagus Angke itu sudah tidak ada lagi perperangan. Peristiwa Belanda Peristiwa Belanda jauh. Oh, Bagus udah Angke tahun sudah 16. nggak ada. udah 16, abad 16. Iya, abadnya abad 16 sudah nggak ada. Dan itu ketemunya hanya Jayakarta 4 sebenarnya. Untuk wilayah Jakarta. Untuk wilayah Jakarta dan untuk wilayah Banten itu ketemunya sama Ahmad Sungrasa. Jadi Belanda itu interaksinya sama Jayakarta 4 yang informasinya Jayakarta 4 itu kalah sama Batavia. Belanda, dan Belanda menjadikan kota ini menjadi Batavia. Iya. Batavia itu sendiri berdiri pada tahun 1621. 21. Oh iya, benar. Jadi dari 1619 itu udah kosong nih. Udah dikuasai Belanda ceritanya. Dikuasai Belanda. Jadi Jayakarta sudah tidak ada lagi tuh saat itu. Kekosongan dari 1619 sampai ke 1621 Belanda membuat sesuatu namanya Batavia, Kota Batavia. Nama beliau yang dari Belanda sana Iya. dibawa ke sini. Namanya Jan Pieterszoon Koen, gubernur pertamanya. Gubernur pertamanya. Keberadaan Ki Gede Bagus Angke sendiri sebenarnya itu beliau mengatur dari setiap kerajaan-kerajaan kecil dibawa ke Sunda Kelapa dengan hukum tata kepemerintahan. Tidak lagi menggunakan hukum tata kerajaan. Jadi semua kerajaan yang dikumpulkan di Jayakarta mereka masing-masing mendapatkan adipati. Jadi kota Jayakarta ini dulu karena udah banyak ini ya, Nusantara ya, kerajaan-kerajaan dari mana aja udah kumpul di sini ya. Jadi mereka dijadikan senopati-senopatinya. Nah itu senopati itu ada di wilayahnya Jatinegara Kaum. Pokoknya antara utara, timur, barat, selatan sudah diatur oleh Jayakarta 2. Oh. Gede Bagus Angke. Oke. Sampai ke Ragunan pun siapa-siapanya itu ada semua datanya. Jadi memang perencanaan sebuah kota atau sistem pemerintahan kota ini dari Jayakarta 2 udah dibangun ya, udah diciptakan ya. Sudah diciptakan sebenarnya. Aslinya sudah memang dia punya regenerasi penerus. Makanya dia ciptakan 3 dan 4 itu sendiri. Cuman sayangnya Jayakarta menyerahkan mandatnya Jayakarta ke Banten. Itu peristiwa apa tuh? Nah, itu peristiwa setelah Sunan Gunung Jati sakit saat itu. Sedang sakit. Gelar Patahilanya diberikan kepada Palatehan. Ya, Palatehan yang Di Cirebon sana. Cirebon, ya. ya. Kan? Diberikan gelar itu kepada Palatehan agar Palatehan menjadi Patahila kedua, meneruskan perjuangannya Sunan Gunung Jati. Oh begitu. Setelah berjalan waktu di Cirebon banyak masalah yang ini itu Iya. Sunan Palatehan itu sendiri Patahila kedua juga menyerahkan
setelah dinobatkan Sultan Maulana Hasanuddin oleh ayahnya sebagai penguasa Banten. Banten. Oh, begitu ceritanya. Penguasa Banten. Sultan Hasanuddin dengan Gunung Jati Anak. Oh, anak. Anak Oh, anak. dari Ratu Winahu. Jadi kesultanan itu memang cabang dari Cirebon ya. Dari Cirebon. Berarti Banten ini bentukan Cirebon ya. Bukan Cirebon. Jadi memang Cirebon, Banten, Jayakarta ya segaris. Nah, itu disebutnya segitiga emas. Banten, Cirebon, Jakarta. Oh, segitiga Segitiga emas. Nah, setelah diberikan mandatnya Sunan Palatehan memberikan mandatnya lagi karena sudah jadi putra mahkota. Ya. Sultan Maulana Hasanuddin ini jadi putra mahkota. Diserahkanlah mandat itu ke Banten. Dan Jayakarta pun menyerahkan karena sudah jadi menantu. Oh, tapi Jayakarta di bawah Banten. Iya, saat itu langsung Nah, berubah. Banten udah bikin ada kerajaan. Kesultanan lah ya. Kesultanan. Udah kesultanan ya. Dia nggak bisa jadi kerajaan. Iya, ya, kesultanan saja ya. Namanya juga nggak jadi Kesultanan Banten. Sultanan Banten. Sultan Surosowan sekarang. Oh, Sorosowa. Iya. Berarti masih cabang Cirebon. Iya, intinya masih cabang Cirebon. Jadi diserahkan mandat nih Jayakarta kepada Maulana Hasanuddin. Baru kekuasaannya di bawah Banten. Banten. Nah, kesalahannya Banten saat itu Kerjasama sama Belanda. belum. Belum, belum. Masanya masih masa Tirta Yasa. Tirtayasa. Oh, Belanda ya. Bukan masa. Masa ini ya. Ya, jadi kesalahannya terlalu lebar. Oh. Penguasaan Sultan Maulana Hasanuddin itu besar sekali, jaraknya terlalu jauh. Jadi antara Jayakarta dengan Cirebon ini sendiri berbenturan nih dalam urusan kepemerintahannya yang saat itu sudah digaungkan bahwa pemerintahan itu sendiri Jayakarta. Ya, karena udah ada gubernur. Iya, karena sudah ada gubernur saat itu. Dan hukum pemerintahannya pun sudah tidak lagi menggunakan hukum kerajaan. Cirebon, iya, kerajaan Cirebon. Tapi menggunakan hukum pemerintahan. Iya. Gitu. Nah, setelah diserahkan ini balik lagi tuh hukum. Jadi hukum kerajaan lagi. Di Jayakarta. Jayakarta. Oh. Disinilah kasihan jadi putra-putranya nih Jayakarta 3 dan 4. Beliau hanya jadi alang-alang kalau kata itu. Penghias. Iya, jadi penghias saja panglimanya gitu. Panglima. Karena saking besarnya. Yang satu di wilayah Banten, yang satu di wilayah Jawa. Nah, Tubagus Angke ini ada hubungan apa dengan Kali Angke? Nah, ini dia. Ini juga banyak juga nih yang jadi cemoohan Jayakarta nih, masalah Kali Angke. Saat ini banyak orang yang menyangkal bahwa Angke itu sendiri adalah dari dasar kata bangke. Bangke itu Mayat-mayat. mayat-mayat ya, orang mati gitu. Jadi dibilang bau bangke. Jadi disitulah dasarnya, nggak bersejarah. Oh, nggak Nggak bersejarah. bersejarah yang seperti itu, nggak ada sanadnya langsung. Jadi kejadiannya itu sebenarnya sudah tidak ada lagi Jayakarta. Masa itu udah di masa 17 sebenarnya. Udah abad ke-17. Iya, 16-17 masa itu. Penamaan sungai Kali Angke ya. Kali Angke itu Atau karena ada nama Tubagus Angke jadi kalinya Kali Angke. enggak, memang dulu itu di sini itu udah jadi wilayah Angke gitu. Angke itu Di bawah apa? Kekuasaan beliau. Ang itu merah. Ke itu aliran. Oh, kalinya airnya merah. Itu kan kata yang zaman sekarang, yang zaman 16-17. Masa Merahnya merah. ya mereka bilang Merah darah. merah gitu. Peristiwa pertumpahan darah yang orang Cina dibunuh. Nah, itu dia katanya. Itu kan udah nggak mendasar sampai saat ini. Cina itu katanya kerjanya di pabrik gula. Pabrik gula kan di Cirebon. Nah, itu dia makanya. Kok bisa ada di Banten, wilayah kekuasaan Banten nih gitu.
Cina-Cina dibunuhin, terus matinya semua di depan kali Angke. Nah, segitu banyak ke 10.000. Buset, kalau dikumpulin jadi gunung tuh. Oh, berarti itu peristiwa pembunuhan etnis Cina ya. Itu hanya kamuflase mungkin ya? Kamuflase. Oh, kamuflase. Kamuflase untuk menghilangkan jejak Jayakarta. Untuk menghilangkan jejak Jayakarta aslinya. Jejak Jayakarta terutama ya Sri Mangana, Ki Gede Bagus Angke. Karena satu-satunya sejarah yang membuktikan dari seluruh Nusantara itu hanya Ki Gede Bagus Angke. Sejarah itu yang masuk. Yang lainnya tidak ada. Saya mau ngulik soal di Jayakarta ini dulu kan banyak etnis-etnis ya. Iya. Etnis Arab, etnis Cina, etnis Jawa. Itu kan memang sudah ini ya berbaur maur ya. Makanya kan saya bilang tadi Sunda Kelapa itu tidak ada lagi pertempuran. Di saat Sunda Kelapa di bawah kekuasaan Ki Gede Bagus Angke sudah tidak ada lagi pertempuran, aman sejahtera. Mereka memiliki hukum tata kepemerintahan yang pasti, yang nyata, yang jelas. Misal contoh, kambing ditukar dengan babi, haram hukum. Udah ada ekonomi yang berkembang di kota ini ya dulu. Makanya Belanda datang kemari, wah ini sumber ekonomi ya. Makanya Belanda masuk POC perdagangan dia ya, baru menjajah ya. Makanya sebenarnya dari Ki Gede Bagus Angke ini sendiri itu sentral dari perdagangan di Pulau Jawa. Nusantara mungkin ya. Ya, Nusantara nih. Masuklah nih dari Arab, dari India. Ini berdagang. Karena enak. Cara nilai tukarnya dengan hukum tata pemerintahannya enak. Terbuka. Ya. Dan itu semua dibagi tempat masing-masing. Ada tempatnya, bukan tempat dagang doang, tapi tempat tinggal mereka pun dibagi sama mereka. Oh iya, makanya ada kampung Arab, ya, kampung Cina, kampung Jawa, kampung Melayu. Sudah diciptakan sama Jayakarta itu. Nah itu dari kampung-kampung itulah ada senopati-senopatinya masing-masing. Gitu. Jadi bukannya itu dibawa oleh Belanda buat dari mana-mana untuk kerja rodi? Belum ya. Belum. Masanya masa 17-an itu. Oh iya betul. Jadi di masa Jayakarta itu sendiri aslinya kerukunan beragama, tidak ada lagi perbedaan apapun. Oh, kalau gitu Tubagus Angke bisa dikatakan sebagai toleransi agama, toleransi etnis yang memprakarsai berarti ya? Beliau ya bisa dianggap sebagai tokoh toleransi. Ini pemerintah harusnya mengangkat Tubagus Angke nih. Bagaimana tuh? Beliau ini nggak ada yang tahu dulu. Jadi beliau ini nggak ada yang tahu. Memang Jayakarta itu saat itu genting. Saat itu genting. Seandainya semua orang Belanda tahu ada makam Jayakarta di sini, Tubagus Angke khususnya, ini udah dibongkar sih. Iya. Udah dirubuhin karena bangunan Belanda itu sudah sampai Angke tuh. Iya. Rel kereta sedikit deh, kan? Udah sampai situ. Karena dia pengen menghancurkan jejak itu ya. Jejaknya Jayakarta di masa-masa itu. Nah ini dari keluarga kita, terutama Humpi Imam Najihu. Makanya beliau mendapatkan perintah untuk membangun masjid. Agar tidak hilang sejarah Jayakarta itu sendiri dengan kata Masjid Jami Angke. Jadi masjid ini dulunya pendopo Jayakarta. Untuk tidak menghilangkan pendopo ini dan makam ini, maka keturunan dari Jayakarta yang namanya Kiai Najihun di sini membangun masjid. Bang, kira-kira di podcast kita ini apa yang bisa mau dipublikasi soal
Tubagus Angke yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Nah ini dia, keberadaan Tubagus Angke sendiri sebenarnya waktu itu memang tertutup. Ini tertutup pagar semua. Karena belum ada yang berani. Belum ada yang berani. Itu yang pertama. Yang kedua, karena apa tidak berani? Karena ada kitab yang bermain atas nama Al-Patawi ini sendiri. Oh, Al-Patawi, kitab Al-Patawi ya adalah referensi otentik ya tentang menghilangkannya Jayakarta Tubagus Angke. Al-Patawi ini buatan siapa? Al-Patawi itu buatan Belanda. Oh, buatan Belanda. Yang di situ ada kata Batawi. Batawi sebenarnya. Batawi. Ya. Batawi itu kan sebenarnya dasar dari batasan wilayah aslinya. Batasan wilayah. Nah, saya cerita lagi nih. Ya. Dari Batavia. Batavia zaman Belanda ya? Ya, Nah. Batavia itu kan punya POC. Ya, POC. Iya kan? Ya. Nah, alat dagangnya Batavia. Batavia. Nah, Batavia sendiri punya alat dagang. Namanya kaum Betawi. Kaum Betawi. Nah, kaum Betawi ini, ya ini saudagar-saudagar ini. Awal-awalnya dari jawara-jawara begitu modelnya. Oh. Nah, penjaga kampung semua. Bang, buku Al-Patawi ada di mana, Bang? Ya kalau sekarang sih ada yang megang. Nggak ada yang megang? Ada yang megang. Ada yang megang? Ada yang megang. Oh, Cuma ada. ya begitu. Orisinil atau Saya juga nggak tahu ya. Nggak tahu Pasti ya. itu jelas yang sudah saya lihat menghilangkan nama Jayakarta. Bagus Angke, Gede Bagus Angke. di dalam buku itu kan tidak ada sejarah tentang Jayakarta mungkin ya? Nggak ada. Nggak Waduh. ada. Semua itu jadi dari beliau itu dari Patahila itu langsung ke Belanda. Wijaya Krama. Wijaya Kram. Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Iya. Itu dia siapa Wijaya Kusuma? Wijaya Kusuma itu anaknya Tubagus Angke. Oh. Beda ibu. Anaknya. Beda ibu. Kalau itu dari Ratu Biru. Oh. Dari Ratu Biru. Kalau Ahmad Sungarasa sama Jayakarta kaum 4. itu dari Sultan Hasanuddin putrinya. Putrinya. Jadi beda ibu aja sama yang di sini. Nah, kebanyakan orang sudah menyangkanya Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Karena merujuk pada kitab Al-Patawi. Al-Patawi itu sendiri. Jahatnya si kitab Al-Patawi itu menghilangkan sejarah Jayakarta. Itu yang seharusnya tidak dilakukan. Okay. Jayakarta itu sendiri sebenarnya pencetus dari setiap para pejuang yang diamanatkan untuk meneruskan Gunung Jati ya. regenerasi yang memiliki moral atas dasar sekarang kita gunakan adalah Pancasila. Pancasila. Oh, mulainya dari Jayakarta ya? Semua muaranya dari sini, dari Jayakarta, muara aslinya. Jadi Jayakarta ini sendiri kalau kita cerita itu sangat panjang sekali nih. Bukannya dari perjalanan dia doang, dari perjalanan ekonominya beliau sampai diterusurin di wilayah sini. Sampai peradabannya pun dirasakan oleh kita semua di sini. Dulu zaman beliau sampai turun nih sampai ke buyut kita nih. Ini buyut saya nih yang ini. Nah ini Kumpi Haji Muhammad Ali ini buyut saya bin Abdullah. Itu di sini itu ada yang namanya sifat tukar-tukeran setiap hari raya. Tukeran barang. Tukeran makanan. Oh, makanan. Jadi setiap hari raya itu. Orang kampung. Iya. Di Jayakarta itu diciptakan seperti itu. Jadi wajib nih dulu zaman Jayakarta lagi, kita cerita lagi, balik lagi ke Jayakarta lagi. Zaman di kisah Jayakarta itu sendiri, Jayakarta sudah menciptakan satu tempat masing-masing. Iya, tadi kampung-kampung. Ya. Kampung-kampung itu sudah diciptakan oleh Jayakarta. Dan kampung-kampung itu sudah diciptakan juga tempat ibadahnya. Misalnya kampung Bali ya orang Hindu. Orang Hindu ada tempatnya. Iya. Yang Kristen ada tempatnya gereja. Yang orang-orang Buddha ada tempatnya Konghucu. Oh, Di sini.
Ada semua, ada bukti-buktinya semua. Gitu. Tempat-tempat peribadatan. Jadi memang Pangeran Tubagus Angke ini banyak peninggalan beliau di kota ini ya. Mulai dari kampung-kampung, tempat-tempat ibadah, toleransi, keberagaman. Memang di kota ini udah tercipta dari zaman Pangeran Tubagus Angke. Terima kasih Abang, Raden, Bang Irfan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.